Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Saat ini kami kembali bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Dan di waktu yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Tertulis demikian, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam minggu ini kita kembali memperingati kesengsaraan yang dialami oleh Tuhan dalam karya penebusannya atas semua kita manusia. Kesengsaraan Kristus menunjukkan bukan saja sisi penderitaannya, tapi sekaligus menampilkan kepada kita sisi teladan akan kerelaannya dalam menjalani semuanya itu. Ketaatan Kristus kepada Bapa memberikan contoh teladan yang sempurna bagaimana kita seharusnya hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mau taat kepadanya. Dalam ayat ini dikatakan, dalam keadaan sebagai manusia. Siapa yang disebutkan di sini? Tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan mengapa dituliskan dalam keadaan sebagai manusia? Adalah karena ia sesungguhnya adalah Allah. Yesus Kristus adalah Allah seutuhnya dan juga manusia sepenuhnya. Pribadi seperti ini hanya dimiliki oleh Yesus. Dia adalah Allah dan manusia. Dikatakan dalam ayat ini bahwa ia telah merendahkan dirinya. Apa indikator bahwa Tuhan Yesus merendahkan dirinya? Ia tidak melawan, tapi ia rela menanggung semua kehinaan, semua kutukan, hukuman, dan penderitaan yang begitu besar dan memalukan. Ia bahkan berdiam diri, tidak melawan, tidak mengeluh, tidak memberontak. Ia mengikuti proses jalan salib yang memberatkan setelah dicambuk dan disesah hingga berdarah-darah. Sebenarnya saudara, Tuhan Yesus mampu menghindari penghinaan dan salib itu. Ia dapat memanggil pasukan-pasukan malaikatnya untuk melepaskannya dari siksaan itu. Tapi itu tidak dilakukannya. Sebaliknya ia merendahkan diri dan rela menanggung semuanya bagi kita. Bagian yang selanjutnya dari ayat ini tertulis bahwa ia taat sampai mati. Ketaatan yang Tuhan Yesus tunjukkan adalah ketaatan yang bertahan sampai akhir, bukan ketaatan setengah jalan. Demikianlah juga kita, saudara yang ada di dalam Tuhan. Hendaknya kita setia dan taat sampai mati, bukan taat hanya seumur jagung, atau taat tapi tidak langgeng. Ketika ada sengsara dan derita kita mundur. Hendaknya tidak demikian, saudara. Marilah setia dalam ketaatan iman sampai akhir hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, di bagian akhir ayat ini dikatakan, bahkan sampai mati di kayu salib. Ada banyak orang yang ingin mati secara wajar, mati dalam keadaan tenang, mati di rumah, dan sebagainya. Bukan mati karena suatu tragedi, apalagi sebagai yang terhukum. Di sini kita memahami, saudara, bahwa kematian Tuhan Yesus ini begitu sangat hina. Ia mati di salib, dan mati di salib merupakan suatu penghinaan, olok-olokan yang sangat hebat, yang menjatuhkan karakter dan sangat memalukan. Tapi itu semua rela ditanggung dan dijalani oleh Allah sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, kesengsaraan Kristus ini mengajarkan kepada kita untuk pertama, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang adalah Allah pencipta mau merendahkan dirinya. Maka mari kita juga merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita hanyalah manusia biasa yang nafas hidup kita dipegang oleh Tuhan.
Karena itu jangan kita sombong dan tinggi hati. Yang kedua, saudara, taatlah sampai akhir. Dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan, tundukkan hati kita pada otoritas dan perintah Tuhan. Jangan kita ikuti keinginan diri kita sendiri, tapi taatlah dan setialah kepadanya sampai kepada garis finish. Jangan mundur sebelum kita mencapai akhir. Setialah selalu kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, taatlah seperti teladan Tuhan Yesus, sebuah teladan yang sempurna dari ketaatan yang total. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami betapa luar biasa sikap ketaatan yang Tuhan tunjukkan dalam penderitaan-Mu, dalam kesengsaraan-Mu, untuk menebus kami dari dosa dan penghukuman. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang Tuhan tunjukkan kepada kami. Engkau rela menjadi manusia, datang dalam kehinaan, dan Engkau merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Bahkan Engkau taat sampai mati dan bahkan sampai mati di kayu salib. Semuanya itu Tuhan lakukan karena kasih-Mu kepada kami. Ajar kami ya Tuhan, untuk taat seperti-Mu, merendahkan diri kami di hadapan-Mu, dan setia dalam iman kami kepadamu sampai kepada akhir. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah setiap kebenaran-Mu ya Tuhan, di dalam hati dan kehidupan kami. Biarlah hidup kami ini senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Di sepanjang hari ini ya Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan berikan kami hikmat dan tuntunan, supaya apapun yang kami kerjakan dan lakukan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan bangsa-bangsa di dunia ini. Curahkanlah kasih karunia-Mu dan rahmat-Mu kepada setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka semuanya percaya kepadamu Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit ya Tuhan, kuatkanlah yang lemah, berikan semangat kepada yang berputus asa, dan nyatakanlah pertolongan-Mu yang ajaib kepada setiap mereka yang sedang mengalami masalah dan persoalan dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.